sembah Tuhan aja. Katakan Engkau mau Tuhan selama kami hidup Tuhan. Yes. Haleluya. Bimpala ya lala boya la base. Ku tak membawa, Amin Tuhan. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Jadi bareng-bareng ya Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun bawa, hati yang menyembah dalam dan kebenaran sampai selamanya. ini doa kami Tuhan. Hati sebagai hamba, biar itu ada dalam kehidupan kami. Jadi bareng-bareng katakan, Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Haleluya. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku pun bawa, hati yang menyembah dalam
Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini hamba-Mu diizinkan untuk membawa sabda kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya semua orang yang mendengarkan itu diberkati dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih kami di dalam Tuhan. Hidup ini adalah pilihan. Tuhan cuma tanya kepada Anda semua yang mendengarkan, mau atau tidak. Tuhan tidak pernah memaksa. Manusia selalu mengandalkan akal budinya. Manusia selalu mengandalkan kepintarannya. Manusia yang mengandalkan kepandaiannya, manusia juga menggunakan logika dan menggunakan kekuatannya sendiri, bahkan mengandalkan kekuatan orang. Ya, perhatikan. Demikian sabda firman Tuhan, kita buka di Yeremia 17 ayat 5 dan 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak pernah mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti, dan pohon itu tidak berhenti menghasilkan buahnya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. Apakah yang dilihat manusia itu selalu baik? Yang dilihat manusia baik itu belum tentu baik lu apa yang dilihat Tuhan lo. Tapi apa yang dikatakan Tuhan, ya, sudah tentu baik untuk Anda dan saya. Amin. Ada orang berpikiran, wah, saya melihat usaha ini menjanjikan, ya. Wah, kalau saya bisa buka usaha ini, saya udah bisa untung. Wah, sekian banyak nih. Wah, saya kaya raya nih. Di pikiran manusia itu selalu untung. Apakah Anda pernah memikirkan resikonya? Ya. Anda yang dipikirkan untung, tapi Anda tidak memikirkan akan datangnya kerugian. Mulailah pola kepintaran Anda, tindakan Anda, akal budi Anda, ya, kedagingan Anda, ya, menggunakan kekuatanmu sendiri, dan bahkan kau menggunakan kekuatan orang, bahkan kau mengandalkan orang. Perhatikan. Maka terpikirlah, kalau aku membuka usaha ini, membuka usaha itu butuh sekian. Aku butuh permodalan, ya. Mau gak mau aku harus mencari, ya, lembaga keuangan, bank maupun non-bank yang mau membiayaiku. Maka digadainya barang berharga yang sangat bernilai harganya, ya, dalam bentuk bangunan, properti bangunan, lokasinya strategis, bisa gedung, bisa ruko, bisa rumah, dan properti aset yang sangat bernilai harganya, ya. Dijaminkanlah aset tersebut, ya. Terus disetujui pinjamannya. Setelah itu mulailah dia menggunakan uang dari hasil pinjaman dari lembaga keuangan tersebut untuk membuka usaha yang dilihatnya itu, yang dipikirkannya itu, dengan kekuatannya. Bahkan dia mengandalkan orang, ya. Dia sendiri tidak punya kepintaran, dan dia sendiri tidak mampu menjalankan itu. Dia menyuruh orang untuk menjalankannya.
Perhatikan. Begitu usaha mulai dibuka, ya, terlihatlah perjalanannya. Ya. Hari pertama tidak menjanjikan, hari kedua tidak menjanjikan. Oh, ini mungkin namanya orang usaha itu biasanya itu 3 bulan pertama itu rugi dulu. Ya, banyak kan orang, semua manusia mikirnya begitu kan. Setelah 3 bulan berlalu masih rugi, ya kan? Oh, mungkin 6 bulan, mungkin kalau 3 bulan kurang tambah 3 bulan lagi. Ya, ditambah 3 bulan kemudian datanglah kerugiannya lagi. Dan akhirnya engkau katakan, oh ini mungkin mesti setahun baru rame. Ya, butuh promosi, butuh iklan begini dan begitu. Tambah lagi pengeluaranmu, tambah lagi budgetmu, tambah lagi orang kerjamu, pegawai dan begitu. Sedangkan uang itu hasil dari pinjaman lembaga keuangan. Ya, untung belum, rugi terus. Bahkan dalam setahun rugimu ya nggak kira-kira. Ya, uang dari pinjaman di lembaga keuangan sudah kau pergunakan habis semua. Ya, engkau bayar bunganya saja terus setiap bulan. Kau mengalami kerugian secara kerugian secara usaha, dan kau juga mengalami kerugian secara bunga di perbankan. Kau harus bayar terus. Ya, sudah 1 tahun berjalan, untung belum, ya, kerugian datang terus. Ya, akhirnya masuklah di tahun kedua masih rugi. Masuklah di tahun ketiga masih rugi. Dipertanyakanlah pinjamanmu oleh lembaga keuangan. Mengapa selama 3 tahun ini engkau hanya membayar bunganya saja? Tidak pernahkah engkau membayar angsurannya, angsurannya, ya, dan bunganya? Hanya engkau membayar bunganya terus. Ya, engkau mempunyai aset tambahan, kau jual aset itu dengan harga yang murah, ya, sehingga kau tutupi semuanya itu, hanya kau bayar bunga-bunganya saja. Kau bayar bunganya saja, kau bayar pegawainya saja, ke operasionalnya ini dan itu. Ya, dipertanyakan sama bank. Di dalam 3 tahun, ya, biasanya bank itu, lembaga keuangan itu akan mempertanyakan dan akan mencari tahu kenapa nih orang cuma bayar bunganya aja. Ya, pasti ada sesuatu. Ternyata begitu diselidiki, ya, orang itu mengalami kerugian selama 3 tahun. Ya, datanglah kekhawatiran dari si lembaga keuangan itu, ya. Dia datang menelepon dan menghampiri, menengoki dan berbicara begini dan begitu, ya, menawarkan tambahan dan kau berpikir, ya kan, kalau dengan tambahan pinjaman lagi, karena ini modalnya kurang, ya, engkau tambahkan modal lagi, pinjaman lagi, ya kan, ini kemungkinan baru bisa mendongkrak atau agar pasar ini bisa naik. Karena butuh permodalan untuk membesarkan dan meluaskan, untuk dipromosi agar banyak orang yang tahu. Amin. Perhatikan. Setelah disetujui oleh perbankan, ditambahkan asetnya lagi. Ya, sudah 3 tuh. Pertama, aset pinjam buat modal usaha. 2, jual aset untuk bayar bunganya saja. 3, dijaminkan lagi aset dia. Ya. Orang itu hanya punya 3 aset. Setelah dipinjamkan oleh lembaga keuangan, ya, dipakainya uang tersebut, ya, maka dia itu merasa sudah disuntik atau diinjek dengan uang, ya. Dia merasa usahanya itu sehat kembali menjadi normal, maka diadakanlah pesta, ya. Diundangnya saudara-saudara dan kerabat-kerabat dan pengusaha-pengusaha untuk datang ke tempat usahanya. Mereka mengadakan makan-makan, tidak sedikit mereka mengucapkan selamat dan mengirimkan bunga-bunga dan mengucapkan selamat kepada si pengusaha ini. Padahal dia telah membohongi orang banyak. Selama 3 tahun mereka mengalami kerugian. Betul? Ya.
dia promosikan dengan cara seperti itu. Dia mengharapkan orang-orang datang, ya kan, mengucapkan selamat, dan orang-orang itu mau join dengan perusahaan mereka dan mau membeli barang dagangan atau saham mereka, begini dan begitu, dengan harapan seperti itu. Perhatikan, pertama, kau menggunakan akal budimu, kepintaranmu, dan logikamu. Kedua, kau mengandalkan manusia. Engkau tidak punya kemampuan dan keahlian dalam bidang usaha itu. Kau mengandalkan orang, sehingga orang itu kau berikan saham, kau berikan juga, serta bukan saham saja, tapi kau berikan gaji, ya. Gaji, tetap gaji dikasih, ya kan, uang makan dikasih, transportasi dikasih, bahkan kendaraan mobil pun kau kasih, ya. Dan begitu kau dapat pinjaman berikutnya. Yang kedua, yang kedua, kau jual asetmu, ya, untuk menutupi bunga-bunga di bank selama 3 tahun, di lembaga keuangan selama 3 tahun. Ketiga, engkau top up, kau tambahkan jaminan lagi, ya, dengan harapan, ya, agar usaha ini dengan suntikan dana ini, usaha ini bisa berkembang dan bisa maju. Betul? Kau keluarkan lagi uang biaya budget promosi, kau undang orang begitu banyak, ya, tidak sedikit, bahkan ribuan orang yang datang. Mereka makan, kau jamu mereka, tentunya uangnya tidak sedikit, dan makanannya pun tidak mungkin kau kasih makanan yang murah, pasti makanan-makanan yang enak dan luar biasa, ya, agar mereka tertarik, ya. Itu adalah salah satu budget promosi untuk mempromosikan barang daganganmu dan usahamu. Betul? Perhatikan, apa yang kau pikirkan ternyata yang kau harapkan orang sebanyak itu kau undang, ya, hasilnya itu hanya 5% saja, bahkan di bawah itu. Ribuan orang, ya, hanya 5%, bahkan di bawah itu, dan mereka itu, ya, membelinya hanya sedikit karena kedekatan, ketemanan, dan sahabat, dan bahkan saudaranya. Karena kedekatan itu, karena tidak enak, ya, kita beli sedikit lah, daripada nggak ada, kan kita nggak enak nolong dia juga, ya. Setelah pesta berakhir, dihitunglah semua budget pengeluaran, mulailah dia merasa ketakutan, mulailah kekhawatiran itu datang di dalam orang itu, dan dia mulai kebingungan. Dia ngomong ke sini, ngomong ke sono, ya kan, dia stres, dia cari dokter psikolog, dia cari hamba Tuhan untuk konsultasi begini dan begitu, ya. Tapi tidak ada jawaban yang memuaskan dirinya, karena nasi sudah menjadi bubur, ya. Dia harus jalankan itu semua, betul? Dia bingung harus bagaimana, ya. Dia keluar rumah, dia harus berpakaian, ya kan, keren, rapi, berkendaraan mobil yang mewah, ya, agar orang melihat dia itu sukses. Padahal itu hanya casing saja. Banyak manusia melihat casing loh. Banyak orang tertipu karena casing. Casing itu bisa menipumu, ya. Lihat orang itu casing. Casing itu menipumu, ya. Janganlah engkau percaya dengan casing. Janganlah, casing itu bagaikan, bisa saja benar, bisa saja tong kosong itu nyaring bunyinya. Perhatikan sabda firman Tuhan tadi. Amin. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita mengandalkan manusia, mengandalkan orang. Tuhan bilang terkutuk, ya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan juga bilang terkutuk, betul? Ya. Tuhan bilang, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Artinya apa? Tumbuhan di padang belantara, di gurun pasir itu tumbuh. Kekeringan, tidak ada air, tidak ada hujan, kepanasan, malam kedinginan, ya. Cepat mati, betul? Dan tidak berakar, betul? Dan selalu tidak akan pernah datangnya baik. Keadaan baik tidak akan datang dalam hidupmu kalau begitu caranya, ya. Seperti engkau tinggal di tanah angus, di padang gurun, panasnya luar biasa, ya kan, tidak ada berkat sama sekali di situ, engkau di situ.
di padang asin ya, yang tidak berpenduduk. Bayangin coba, tempat yang banyak garamnya, asin diminta ampun ya, istilahnya pahit gitu ya, tidak ada orangnya, engkau di situ sendirian. Kenapa? Karena engkau sendirian, menggunakan kekuatan kepintaranmu sendiri, mengandalkan orang ya, dengan pikiranmu, dengan kepintaranmu sendiri. Tuhan bilang terkutuk. Amin. Lihat, perhatikan ayat selanjutnya. Tuhan bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuh. Sudahkah Anda sebelum membuka usaha ini, Anda mengandalkan Tuhan? Saya katakan belum. Jika kau mengandalkan Tuhan, kau tidak akan lakukan itu untuk pinjam uang dari lembaga keuangan, mau bank maupun non-bank. Betul? Dan menurutmu baik, kalau tanya Tuhan, Tuhan bilang jangan, engkau tidak lakukan, maka ini semua tidak terjadi. Asetmu masih utuh. Betul? Karena ini sudah terjadi, ya. Kembalilah kepada Tuhan yang benar. Bertobatlah. Ya. Dan syukur-syukur usahamu membaik. Tuhan bantu, Tuhan berkati. Tapi saya lihat rata-rata semuanya bangkrut. Tidak sedikit mereka yang bangkrut. Ya, stres bahkan gila orangnya. Tadinya tinggal di rumah mewah, rumah yang belum dijaminkan ke bank, sampai ada yang ngekos loh. Ada juga sampai yang numpang di rumah orang loh. Ya, istilahnya dari langit jatuh ke bumi. Seperti itu sakitnya. Bayangkan, apakah itu hidup yang diinginkan Tuhan? Tuhan ingin Anda diberkati, tapi kenapa engkau begitu? Sadarkah engkau, semua dunia ini milik Tuhan. Semua dunia ini ciptaan Tuhan. Bahkan dirimu pun punya Tuhan. Bahkan kau katakan aset yang kau jaminkan ke lembaga keuangan dan kau jual itu, kau milikmu. Bukan, itu adalah miliknya Tuhan. Jika kau mengakui miliknya-mu, lihat apa yang terjadi. Habis semuanya. Jika engkau mengakui ini semua miliknya Tuhan, Dia yang kekal, Dia yang tidak terbatas, maka di kehidupanmu tidak akan pernah terbatas. Amin. Engkau diberkati kalau kau ikut Tuhan. Amin. Kita lihat, kita ingat bagaimana kisah ya, Roh Tuhan itu datang kepada Bapak Abraham. Roh Tuhan katakan ya kepada Abraham, "Hei Abraham, engkau akan mempunyai anak perjanjian, berilah nama anak itu Ishak." Betul? Amin. Ishak artinya tertawa. Kenapa tertawa? Ya, karena waktu itu Sarah, pada saat Roh Tuhan sedang berbicara dengan Abraham, Sarah menguping. Sarah tertawa di dalam hatinya. Ya. Di dalam hati, dan dia berpikir, aku sudah setua ini, sudah peot, udah nenek-nenek, udah menopause, mana mungkin aku bisa punya anak, bisa melahirkan begini dan begitu. Yang dipikirkan Sarah, dia mengecilkan Tuhan. Apa yang menurut manusia tidak mungkin, lihat apa yang terjadi. Itu semua pasti terjadi dan mungkin menurut Tuhan. Ya, Tuhan itu bukan logika. Ya, kalau Tuhan mau, apapun bisa terjadi. Amin. Ya, usia Sarah genaplah 91 tahun. Maka Roh Tuhan datang kepada Abraham. Sarah melahirkan sekarang. Berilah nama anak itu Ishak. Sarah melahirkan Ishak di usianya yang sudah tua 91 tahun. Sedangkan Abraham usianya 100 tahun. Amin. Roh Tuhan datang kepada Abraham. Hai Abraham, engkau sudah mempunyai anak.
dan telah kau berikan nama dia Ishak seperti yang aku perintahkan. Perhatikan, Abraham itu begitu nurut. Pertama dia percaya, kedua dia nurut. Perhatikan, ya. Roh Tuhan berkata lagi, ya, aku berkati Ishak, keturunannya akan seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Ya, Abraham percaya, ya, keturunanmu menjadi kepala-kepala, menjadi pemimpin-pemimpin, dan menjadi penguasa-penguasa, dan menjadi imam-imam besar, bahkan akan menjadi nabi-nabi besar dan ternama di dunia. Amin. Akan kubuat engkau kaya, Tuhan bilang. Akan aku buat diberkati berlimpah-limpah, dan damai sejahteraku menyertaimu. Sukacitaku akan tinggal bersamanya. Roh Tuhan bersama Abraham, Ishak, dan semua keturunan-keturunannya. Amin. Mari kita buka Kejadian 22 ayat 1, ya, sampai dengan 2. Demikianlah sabda firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, laut sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, ya, yang engkau kasihi, yang bernama Ishak. Pergilah ke Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan, Abraham nurut. Abraham lakukan. Keesokan harinya, di hari pagi-pagi dan subuh waktu itu, ya, Abraham mulai memasang pelana. Dan Abraham memanggil 2 bujangnya. Dan ia memanggil Ishak juga. Abraham meminta agar kedua bujangnya dan Ishak mengumpulkan kayu dan membelah-belahkannya, ya. Maka setelah mereka selesai mengumpul dan memotong-motongkan kayu bakaran, ya, untuk kayu korban tersebut, ya, maka semuanya mereka diperintahkan Abraham untuk mempersiapkan semua kayu-kayu itu dan ditaruhnya di atas sebuah keledai. Maka Abraham, Ishak, dan kedua bujangnya itu pergi ke tempat yang diperintahkan Tuhan. Amin. Sudah hampir sampai dan tiba tempat yang dikatakan Roh Tuhan. Sudah hampir sampai tempat di mana, ya, Tuhan memerintahkan Abraham untuk naik gunung untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Betul? Di kaki gunung. Apa yang dikatakan Abraham? Abraham minta kedua bujangnya dan keledainya, ya, di sini. Lalu Abraham menyuruh Ishak dan para bujangnya itu mengumpulkan kayu-kayu bakaran tersebut. Dan setelah itu Ishak disuruhnya oleh Abraham untuk memikul kayu korban bakaran itu di atas bahunya, dan dibawanya lah sebelah pisau. Betul? Karena pisau itu untuk disembelih binatang, untuk dikorbankan dan untuk dibakar, ya. Lalu berjalanlah Ishak bersama Abraham. Ishak mengikuti Abraham. Mulailah dia naik ke gunungnya Tuhan. Di mana gunung Tuhan itu? Di atas sana adalah tempat gunung yang tertinggi. Ya, karena Tuhan itu selalu ada di puncak gunung yang tertinggi. Ya. Karena disitulah Tuhan ada, maka Tuhan seperti biasa Abraham melakukan, ya, mengambil domba untuk disembelih, dikorbankan di situ. Ya, perhatikan.
Saud Abraham, ya. Sorry, mohon maaf. Ishak mengikuti Abraham ke tempat yang diperintahkan Tuhan, ya. Dan Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapak, di sini sudah ada kayu dan pisau. Di manakah binatang korban bakarannya tersebut? Di manakah domba yang akan kusembelih?" Ya, apa yang dikatakan Abraham? Allah yang menyediakan anak domba untuk dikorbankan, untuk disembelih, ya. Sampailah Abraham dan Ishak di gunungnya Tuhan, ya. Ya, sampailah Abraham di tempat yang diperintahkan Roh Tuhan kepadanya. Maka Abraham mengambil kayu bakaran dan mengikat Ishak. Setelah kayu bakaran dikumpulkan, ya, di atas mesbah, dan Ishak diikat di kayu tersebut, ya. Setelah itu Ishak siap disembelih. Kaget Ishak, loh kok jadi saya yang dikorbankan gitu loh. Ya, setelah Abraham ingin menyembelih Ishak, perhatikan, datanglah malaikat Tuhan kepada Abraham. "Hai Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, jangan kau apa-apakan si Ishak, karena engkau di mata Tuhan, engkau sudah takut dengan Tuhan, ya. Tuhan berkenan kepadamu, ya. Roh Tuhan datang, ya. Aku memberkati Abraham, aku memberkatimu Ishak. Keturunanmu akan seperti banyak-banyaknya bintang di langit, ya. Seperti banyaknya pasir di lautan. Engkau akan menduduki kota-kota dan musuhmu, ya. Menduduki kota-kota musuhmu, dan keturunanmu akan dan semua bangsa akan mendapat berkat, ya. Perhatikan. Sebelum, ya, Ishak disembelih, dan roh Tuhan, malaikat Tuhan datang, dan Tuhan datang, Tuhan menyediakan domba, ya, yang terikat di pohon. Maka Tuhan bilang, korban harus dijalankan, karena firmanku sudah dilepaskan, harus dijalankan, dan tidak boleh firmanku yang sudah dilepaskan itu aku tarik lagi. Maka diganti domba yang terikat di pohon tersebut, ya, disembelih, ya, dikorbankan kepada Tuhan. Maka Tuhan berfirman seperti tadi, Dia memberkati Abraham, memberkati Ishak, memberkati keturunannya seperti banyaknya bintang-bintang di langit, seperti banyaknya pasir di lautan, dan semua keturunannya akan menduduki kota-kota musuhnya, dan bahkan keturunanmu akan menjadi berkat untuk semua bangsa-bangsa di bumi, dan semuanya itu karena engkau telah menjadi benar di mata Tuhan. Abraham itu adalah hamba Tuhan, nabinya Allah. Hamba Tuhan ada nabinya Allah yang taat. Dia turuti semua apa yang dikatakan Tuhan, ya. Bahkan anak kesayangannya di hari tuanya itu Tuhan suruh korbankan, dia lakukan. Abraham benar di mata Allah, dan Abraham menjadi sahabat Allah. Amin. Maka dengan itu Abraham diberkati, dan Abraham dijadikan bapa segala bangsa. Amin. Maka semua bangsa akan menyebutnya Bapak Abraham. Aku ini garis keturunan Abraham. Aku ini keturunan garis Abraham. Makanya aku diberkati, dan hidupku sukses, damai sejahtera, dan roh Tuhan itu ada di dalamku, dan Dia tidak pernah meninggalkanku. Amin. Kita lihat cerita selanjutnya. Bagaimana dengan Abraham dengan Lot. Oke. Abraham bersama dengan Lot di negeri Mesir, dengan istrinya. Segala kepunyaan Abraham itu juga kepunyaan Lot, ya. Abraham sangat kaya,
banyak sekali ternaknya, banyak sekali emasnya, banyak sekali peraknya. Kalau di zaman sekarang ini ya, kalau Abraham itu kita sebut konglomerat ya. Sampailah Abraham dan Lot ya di tanah Negeb ya, dekat Betel. Pertama yang dilakukan Abraham, perhatikan, begitu dia sampai di tempat di Betel, dia langsung membuat mesbah di situ ya. Dia ambil domba untuk disembelih ya. Dia mengorbankan menjadi korban bakaran sebagai ucapan syukur. Maka roh Tuhan datang kepada Abraham ya. Lihat ya, Tuhan memberkati Abraham. Abraham sangat kaya sekali. Emas dan peraknya dalam jumlah yang sangat besar sekali. Lot pun bersama dengan Abraham ya. Makanya kalau apa yang dipunyai oleh Abraham, Lot juga menikmati ya. Dan mulailah lihat, timbullah kedagingan ya, kepintaran ya, dan mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri. Mulailah terjadi persengketaan kepala gembala Lot dengan kepala gembalanya Abraham. Karena Abraham dan Lot itu mereka berdua bersaudara. Maka diputuskannya agar mereka bisa berpisah ya. Dan Lot berpisah. Lot memilih lembah Yordan karena dilihatnya lahannya begitu subur, begitu banyaknya air yang mengalir, dan sangat diberkati menurut Abraham. Menurut Lot, amin. Menurut Lot itu tempat itu diberkati. Lot lupa tempat itu diberkati karena Abraham ada di situ. Roh Tuhan ada di situ. Maka tempat itu diberkati. Ya. Dan tempat itu ya dinamakan Sodom dan Gomora. Lot lupa, bukan dia yang diberkati. Lot lupa kalau dia hanya kecipratan berkat. Kalau diberkati sama kecipratan berkat itu berbeda, saudara-saudara. Abraham ya, akhirnya dia putuskan untuk berpisah dengan Lot. Dia pergi bersama istri dan anaknya dan keluarganya, dan dia bawa barang-barangnya secukupnya. Artinya itu tidak dibawa semua, ditinggalkan untuk Lot. Ya, perhatikan, yang dilakukan Abraham itu sudah benar. Dia tidak serakah. Orang pada umumnya mau cepat kaya dan serakah, lihat apa yang terjadi. Ya, Abraham hidup sederhana, tapi dia bukan tambah sederhana, dia makin kaya sangat sekali. Ya, emasnya dan peraknya itu tercatat di Injil kebenaran firman Tuhan itu sangat besar sekali jumlahnya. Kalau di zaman ini kita tahu ya, yang kita tahu itu konglomerat papan atas ya. Perhatikan, roh Tuhan menyertai Abraham kemanapun Abraham pergi. Pertanyaan saya, setelah Abraham meninggalkan Yordan, Sodom dan Gomora itu, apakah ada Tuhan di situ? Tidak ada Tuhan, ya. Maka di Sodom Gomora itu terjadilah kejahatan demi kejahatan, ya. Kejahatan yang najis, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, homoseksual, lesbian, ya, kawin campur begini dan begitu, ya, anak kawin sama orang tuanya, kawin sama kakaknya, begini dan begitu, seks bebas, ya, party seks begini dan begitu, mambokan, semuanya duniawi. Tuh. Roh Tuhan murka, roh Tuhan datang dan Tuhan melihat murka, jijik Tuhan, muak Tuhan. Terus Tuhan perintahkan malaikat maut datang ke sana.
untuk segera membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Perhatikan. Diperintahkannya Lot dan istri dan anak-anaknya karena diingatnya bahwa mereka juga masih kerabat dan saudaranya dari Abraham, ya. Maka berlarilah mereka semua sekencang-kencangnya untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Akan tetapi istrinya menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Karena dia tidak ikhlas, karena di sana banyak harta bendanya, banyak harta karun yang ditinggalkannya. Ya, secara logika, secara daging dia istrinya tidak terima kalau ditinggalkan itu. Sayang menurut dia. Perhatikan, istrinya menoleh ke belakang, maka dengan seketika otomatis berubahlah istrinya itu menjadi tiang garam. Anda yang mencintai harta, tata tentu juga dengan wanita, ya. Nasibmu akan seperti ini. Harta berbicara kekayaan, tata itu berbicara tentang kedudukan, dan kau ingin, kau serakah pengen begini dan begitu, tuh. Dan wanita, ya, kau melakukan pelacuran demi pelacuran, ya. Itulah yang terjadi di Sodom dan Gomora, ya. Orang-orang di sana seperti itu, ya. Perhatikan. Ingat, ya, cerita tentang perempuan pelacur di Samaria. Di sumur Yakub, Tuhan Yesus mengabarkan Injil kepada pelacur, ya. Dalam hitungan jam pelacur itu berubah 180 derajat. Ia langsung pergi memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil. Dia masuk ke kota-kota di Samaria. Maka Samaria dimenangkan. Sampai Tuhan berkenan di sana. Dia menginap 2 malam lamanya. Amin. Pertanyaan saya, pertobatan, pelayanan, ya, sudah seberapa lama Anda mengikuti Tuhan bukanlah menjadi tolak ukur. Belum tentu yang sudah lama mengikuti Tuhan orang itu menjadi pelaku firman. Amin. Jika roh Tuhan ada di dalammu, sudah pasti roh Tuhan, dan itu adalah api. Roh api itu pasti menyala-nyala dalam dirimu. Otomatis kamu akan melayani Tuhan, dan otomatis engkau akan menjadi pelaku firman. Amin. Jika engkau sudah lama mengikuti Tuhan tapi engkau tidak menjadi pelaku firman, saya ragu di dalammu ada roh Tuhan apa tidak. Ya. Apakah pelaku firman yang diinginkan Tuhan itu di dalam gereja? Jadi pastor, worship leader, song leader, ya. Bahkan jadi asyir atau pengerjaan ini dan pengerja itu. Betul? Saya jawab, Kak. Saya jawab, tidak. Kau harus jawab. Kau yang benar, kau menjadi pelaku firman itu di luar gereja. Kau harus jadi terang dan garam dunia di luar gereja. Ya. Karena engkau adalah terang, ya, orang melihat ada kemuliaan Tuhan di dalammu. Dengan sikap, tindak laku dan kelakuanmu dan kebaikanmu ada Tuhan di dalammu, ya. Dan tanpa engkau kabarkan Injil, orang itu percaya bahwa engkau itu ada roh Tuhan dalammu, maka dengan otomatis, ya, orang itu mau bertobat hanya karena melihat. Ada juga, ya, orang yang buta walaupun melek matanya. Jadi mau nggak mau orang itu harus dikabarkan kebenaran Injil ini. Dikabarkan Injil begini dan begitu, ya. Ada juga orang yang dikabarkan Injil butuh waktu. Kadang sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa. Kita berdoa kepada dia. Dan kita percaya firman yang dilepaskan itu tidak akan kembali sia-sia. Bagaikan api yang menyala di kepalanya. Dia satu saat, satu hari, waktunya Tuhan, dia akan membakar dan menganguskan dirinya. Sehingga dia datang bertobat kepada Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya. Amin. Jadilah terang dan garam dunia. Jika garam itu tidak ada rasanya, maka garam itu pasti dibuang dan diinjak-injak.
Jika engkau di dalammu ada firman Tuhan, jadilah pelaku firman. Jadilah kau melaku firman, kau andalkan Tuhan. Dan jika engkau ingin buka usaha, bertanyalah kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tuhan akan memimpinmu. Tuhan akan memberitahukanmu usaha yang benar, usaha yang tepat, dan kau pasti diberkati, dan kau kaya, kian kaya dan sangat sekali, kaya sekali. Amin. Tuhan berjanji jika engkau mengandalkan Dia, Tuhan memberkati. Perhatikan, Abraham, pelacur di Samaria, mereka nurut sama Tuhan. Apa yang dikata Tuhan dia jalankan. Dia menjadi pelaku firman yang benar. Amin. Dan Tuhan dipermuliakan. Betul. Dan Anda kalau mengandalkan Tuhan, Anda tidak bangkrut. Bertobatlah. Yang sudah terjadi, biarkan terjadi. Apa yang hilang daripadamu, percayalah, jika engkau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan. Bukan selipat, berlipat-lipat kali ganda. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua yang mendengarkan, hamba-Mu percaya mereka mendengarkan dan mereka bertobat. Mereka ingin mengandalkan-Mu, mereka menjadi pelaku firman yang benar. Dan saya percaya mereka akan memuliakan-Mu, dan mereka akan menjadi pelaku firman yang benar. Haleluya, 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 haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersama-Mu. Haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah
terlambat janji-Mu ya Tuhan, ulang hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan yang kita nyatakan. Kuasa percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Ku bekerja, mendatangkan kebaikan, Dia datangkan kebaikan. Oh, Tuhanku lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Amin, amin, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Pulihkan hidupku. pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Saya hamba-Mu berdoa semua yang mendengarkan mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka tidak menggunakan kepintaran dan kekuatan dan logikanya sendiri. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri dan tidak mengandalkan orang lain. Karena mereka sudah berubah, mereka bertobat ke jalan yang benar. Dia hanya mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.